program butuh butuh dana pemerintah ya. Oke, eh, oke. Jadi Garuda S ada 4 tahap ya. Garuda bersyair 3 bulan, eh, latihan riset. Garuda berbahasa Inggris 3 bulan, mendapatkan sertifikat juga yang di atas, mendapatkan transkrip non degree dari kampus saya. Karena di kelas penelitian akan diberikan atas nama kampus saya. Lalu ini adalah program resmi, Direktorat Sumber Daya akan membiayai, ada 2 gelombang, Januari sampai Juni, dan Juli sampai Desember 2025. Lalu ada juga setelah itu ada Garuda Beraksi, di mana kita sekali lagi mengharapkan teman-teman mencari kolaborator internasional. Jadi ini program ya, tapi bagian ini program tidak resmi, tapi akan dibantu oleh alumni GIG dan ACE. Lalu ya harapannya setelah itu semua kalian akan sebagai Garuda, kalian akan bergema di dunia global, melanjutkan PhD, Combo S2, S3 dengan beasiswa penuh, dan juga berkiprah uh, 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 untuk internasional ya. Jadi kira-kira gitu. Mungkin yang saya tekankan sekali lagi adalah uh, ini nggak bisa coba-coba ya. Jadi mungkin sebelum apply program ini harus mungkin sit back, relax, and really think about this. I mean, is this your path gitu ya. Itu dokumen pendamping itu jelas banget, sampai tulis 20 halaman karakter apa yang harus Anda dapatkan, personality apa, dan lain-lain gitu, skill-skill apa, dan bahkan juga termaksud mendapat izin dari orang tua. Ini paling penting sekali gitu. Banyak sekali teman-teman ikut Garuda S, udah gitu, Prof, maaf Prof, saya nggak bisa lanjut riset, orang tua tidak mengizinkan. Dan hati saya dari awal udah bilang lo, udah teriak-teriak lo, dapatkan izin orang tua bahwa ini kalian akan keluar negeri. Tahu-tahu setelah ikut program ACE, bilang orang tua nggak yakin saya harus keluar negeri. Lah, kok begitu? Dari awal udah harus ngomong, bicara dengan orang tua. Kalian kalau PET ini, akan keluar negeri. Saya maaf ya, saya loncat-loncat dikit ya. Saya mungkin mau tunjukkan. Ya, saya mau tunjukkan ini ya. Jadi yang ya saya kemarin di Zoom besar itu, eh, eh, by the way, kalau boleh tahu yang sudah lihat video YouTube-nya boleh angkat tangan. Saya pengen tahu ada berapa banyak. Raise your hands kalau udah lihat YouTube-nya atau udah ikut Zoom kemarin. Ada yang angkat tangan? Nggak ada yang raise hand ya. Jadi semuanya eh, belum ikut ikut Zoom-nya ya. Oke, jadi ya, again maaf ya, saya berarti mungkin tidak. Ya, tapi teman-teman mungkin ya, ntar habis ini ya lihat gitu YouTube-nya. Ini jalan yang kita kita offer, ini jalan panjang dan berliku-liku gitu. Nggak ada yang namanya jalan singkat. Kalau saya bertanya teman-teman siapa yang ingin dapat beasiswa gratis ke luar negeri, wah semua angkat tangan. Tapi kalau ditanya siapa yang rela 1 tahun lebih, 1 sampai 2 tahun research gila-gilaan, cari apa? eh, Kalian harus mencari setiap minggu itu harus ada minimal 20 jam gitu untuk melakukan research. 20 jam, teman-teman, oke? Jadi bayangkan dari sekarang nih kalian, di sepanjang dari sekarang, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, itu 20 jam per minggu itu harus research, itu harus prioritas nomor satu. Ya, berarti aktivitas kalian yang lain-lain kalian harus korbankan. Kalian udah nggak bisa ikut kompetisi lagi, programming competition. Kalian nggak bisa pikirannya, oh mau magang di industri, mau berharap masuk unicorn, nggak bisa. Itu semua udah harus ditutup dan masuk ke pemikiran baru ini gitu. Jadi ya, ini jalan panjang. Selama pengalaman saya 10 tahun, saya hampir membantu 100 siswa ya. 66% setelah coba 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan akhirnya quit gitu. Quit karena dia nggak melihat ini buat dirinya, padahal dari awal dokumen udah jelas, tapi again mereka masih mindsetnya mau coba dulu, mau coba dulu gitu. Jadi nggak bisa gitu ya coba-coba ya. Maksudnya uh, benar-benar pikirkan apakah kalian ingin melakukan PhD atau tidak gitu. Jadi 66% tidak mencapai mimpinya, lalu ya mereka mostly ya akhirnya kerja di industri di Indonesia dan lain-lain.
Tapi again saya bersyukur ada 33% ya yang rela gitu akhirnya stay di programnya, melakukan research sampai 1-2 tahun, termasuk teman-teman seperti kakak kelas kalian Raka. Dan ini yang saya mau bilang sekali lagi. Dari 33% ini, 95% itu sudah masuk tembus ke top school di Amerika yang ternama Duke University, Rice University, Purdue, dan lain-lain. Itu semua Chicago, John Hopkins, Wisconsin, University of Illinois, semua dengan beasiswa, right? Termasuk kakak kelas kalian mereka di University of Georgia, itu semua sudah masuk dengan full beasiswa, diberi udah gitu diberi tunjangan bulanan. Jadi teman-teman yang sudah stay di program ini, loyal di program ini, banting tulang, berkeringat, susah payah, 1-2 tahun, akhirnya semua berhasil kok. Right. Yang nggak berhasil di dalam program ini cuma 5%, tapi itu very very corner case karena itu mereka lebih ada mungkin isu finansial atau isu mungkin isu keluarga dan lain-lain. Uh, sorry ya, isu keluarga dan lain-lain, um, dan juga mungkin isu kesehatan gitu. Jadi kita doakan saja semoga mereka mencapai mimpinya suatu hari. Tapi ini yang saya jelaskan gitu ya. Jadi ya saya balik lagi. Jadi ini makanya program ini program panjang. Jadi jangan anggap ini kayak, oh saya ingin ambil kelas ini hanya untuk isi MBKM. Nggak bisa gitu. Habis ini masih ada ekspektasi 1 tahun untuk melakukan riset. Oke, Oke. Jadi kira-kira gitu. Lalu isi kelas Garuda Bersyair apa sih? Jadi ini ada artikel dari Senior Vice President Cloud Data Platform di Walmart ya. Uh, uh, dan ini menunjukkan 100 open source di systems big data dan ML architecture, ada TensorFlow, Spark, dan lain-lain. Mungkin kalau saya tanya teman-teman pernah nggak dengar nama-nama sistem seperti ini, mungkin pernah dengar gitu ya. Tapi mungkin pertanyaan keduanya, pernah nggak lihat isinya apa? Pernah nggak kutak-atik sistemnya? Mungkin ya jawabannya belum. Jadi di kelas ini saya akan memberikan full stack overview tentang sistem operasi, sistem big data, dan sistem MLNI. Saya akan memberikan Anda skill set bukan hanya untuk memakai, tapi juga untuk mengukur dan memodifikasi sistem-sistem ini. Mungkin salah beberapa lah, nggak semua. Lalu kalian akan membaca dan menganalisa bagaimana publikasi Tier 1 menggunakan sistem-sistem ini. Terapkan ke bidang minat Anda gitu. Mungkin kalian minat untuk ML, untuk sistem security, ML untuk IoT, seperti Raka kan mainnya di ML dan edge computing ya. Raka ada di sini nggak ya, by the way? Mungkin masih pagi ya Ki- di Amerika. Kita Jadi, invite, Prof. Cuma mungkin Hah? belum join. Kami invite ke sini. Belum join Oke. sepertinya. Ya, soalnya masih pagi di Amerika, mungkin belum belum bangun juga gitu ya. Jadi jadi again saya mungkin very simple lah, download paper Raka, baca gitu. Jadi kalian bisa bayangkan nih, ini Raka ngapain aja nih 1 tahun gitu ya. Um, apa open source apa yang mereka gunakan gitu. Lalu memahami komunitas peneliti internasional gitu. Banyak kan teman-teman di Indonesia belum ke expose gitu nama konferensi atau jurnal di level internasional gitu. Lalu nggak ngerti komunitas-komunitas gitu. Jadi harus tahu gitu. Kalau teman-teman yang ingin masuk misalnya database, pengen kayak misalnya mengerti MySQL lebih dalam, Postgres, Oracle dan lain-lain ya Anda harus masuk ke database community, right? Kalau sistem besar seperti sistem yang ada di belakang Google, sistem di belakang Facebook Meta, termasuk sistem-sistem machine learning ya, sistem besar yang meng-support OpenAI, ChatGPT, ini harus masuk ke sistem-sistem operating system ini. Ini banyak sekali kesalahan. Misalnya teman-teman pikir oh sistem ML harus berarti masuknya machine learning. Ini aja baru bagian sistem loh. Saya belum touch. Ini dari csrankings.org ya. Nanti again saya akan jelaskan di kelas ini. Jadi saya akan juga memberikan keterampilan untuk berkolaborasi internasional. Lalu bahasa Inggris ya simpelnya aja lah untuk TOEFL dan GRE, tapi on top of that kalian akan diajarkan untuk gimana bisa mempresentasikan proyek kalian dengan bagus, komunikasi pertemuan mingguan dengan peneliti luar negeri supaya lancar, keterampilan menulis dan lain-lain. Baik lagi, setelah itu kalian lanjut 1-2 tahun harus
beraksi ya, yaitu melakukan research jarak jauh uh, dari Amikom gitu, dari kota Anda, nggak harus ke Amerika. Untuk berhasil minimal menurut saya harus 20 jam per minggu itu harus melakukan research. Jadi sepanjang 1 tahun. Eksekusi Zoom mingguan, 2 mingguan dengan profesor atau kelompok peneliti di luar negeri. Siap-siap jamnya juga off ya. Di luar negeri ini kita kalau apalagi kerjasama dengan Amerika ini kita beda 12 jam gitu ya. Nggak semua profesor willing bangun jam 3 pagi untuk demi Zoom kalian sore hari gitu. Jadi kalian mungkin yang harus masih bergadang sampai jam 11 12 malam gitu supaya bisa Zoom dengan kolaborator luar negeri. Dan di luar Zoom kalian 20 jam ya melakukan eksperimen sendiri gitu ya. Jadi saya kemarin di YouTube itu saya katakan ya siap-siap di program ini kalian lonely gitu. Kalian mungkin merasa berbeda sendiri gitu. Mungkin teman-teman lain kok ada ikutan kelompok apa bergrup gitu, ikutan kompetisi dari misalnya BCA, dari Tokopedia dan lain kayaknya seru gitu. Terus kalian sendirian di sini. Ya again, kalian beda gitu. Ketika kalian sudah ingin mengambil path ini, kalian udah harus siap-siap berbeda gitu. Dalam arti kalian harus merasa kesendirian gitu karena tidak ada yang lain. Ya moga-moga seperti sebelumnya kalau bisa ada beberapa siswa dari Amikom yang diterima, ya tentu kalian ada at least ada apa partner lah yang sama-sama stres gitu ya mungkin ya. Oke, jadi fokus riset menjadi prioritas satu. Sekarang saya tanya teman-teman, melihat schedule teman-teman, ada nggak sekarang 20 jam per minggu? Pasti jawabannya nggak ada kan. Dan artinya nggak apa-apa. Tapi berarti in the future kalian harus start apa? Setiap kali bisa ambil SKS tugas akhir, SKS research atau SKS lainnya, di mana kalian bisa melakukan research. Jadi ambil selain mengambil kelas dan fokus untuk research. Jangan pikirin ntar nih Mei Juni tahun depan saya ingin magang ke industri. No, udah nggak bisa. Kalian harus fokus research gitu ya. Kompetisi programming kita tidak peduli dengan kompetisi programming. Uh, 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 Ya, oke. Thank you. Dan organisasi penting gitu, tapi hati-hati untuk jangan sampai overwhelm ya sama organisasi. Karena saya ada cerita gitu, di mana ada satu siswa sampai organisasi itu 10 jam per minggu loh. Jadi akhirnya risetnya nggak jalan gitu. Oke, jadi persisten, independen, konsisten, tidak pantang menyerah. Dan ya, tentu berharap ada bantuan Prodi dan Amikom has been a great partner gitu ya. Ya, habis itu ya ini yang saya ingin tunjukkan bahwa Garuda bergema gitu ya. Dan ini pengalaman saya 10 tahun ini adalah alumni Garuda Ilmu Komputer dan Garuda ACE yang sudah diterima di universitas di Amerika ini. Again, full scholarship, full beasiswa, on top of that didapat tunjangan bulanan lagi. Saya ada banyak cerita ini, bahkan siswa-siswa bisa mungkin save money 200-300 dolar, bahkan ada yang sampai save $500 per bulan ya, itu 7,5 juta ya mereka kirim buat orang tuanya di Indonesia, oke. Atau mereka bantuin adiknya di Indonesia, oke. Jadi again, gaji PhD di computer science di Amerika uh, cukup besar gitu. Oke, oke. Jadi kira-kira begitu. Saya akan bahas lini masa gelombang. Um, Oke, ini jadi ada beberapa rows. Saya fokus sekarang untuk teman-teman yang saat ini ya. Yang saat ini sekarang di semester 5, tolong buka mata, tolong dengar dengan jelas. Oke, ini teman-teman yang di semester 5 saat ini. Kalian bisa daftar untuk gelombang satu. Gelombang satu adalah di semester untuk Januari sampai Juli 2025. Jadi nanti di aplikasi Hot CRP-nya, kalau kalian saat ini semester 5, kalian daftar untuk gelombang satu. Oke, Januari Juni 2025. Kalau kalian diterima ya kalian akan melakukan pelatihan riset dan bahasa selama 6 bulan, dan setelah itu kalian harus beraksi di kampus kalian sendiri, berkolaborasi internasional dengan kolaborator luar negeri. Ya, jadi penting sekali yang merah muda ini harus dilanjutkan dengan at least tiga semester warna kuning gitu untuk beraksi. Oke. Biasanya kita juga suggest siswa-siswa untuk delay kelulusan satu semester supaya lulusnya selalu di semester ganjil. Ini sudah ada beberapa contoh ya di Amikom. Jadi nanti mungkin tinggal bicara sendiri dengan kakak kelas prodi maksudnya ini bagaimana. Kenapa begini? Karena application
untuk PhD program ke Amerika itu mahal. Satu application aja kalau nggak salah habis $150. Belum untuk kirim biaya TOEFL dan lain-lain. Jadi kami di Dikti, dengan Dikti, kami menginginkan untuk bisa reimburse kalian untuk untuk application fee ini gitu. Tapi untuk karena legal matter kita nggak bisa reimburse kalau kalian sudah lulus. Jadi kalian harus masih siswa gitu. Sedangkan application fee 150 kali 15 universitas itu bisa 225 juta ya. Belum tambah kirim angka TOEFL itu bisa 300 juta. Jadi harapannya Dikti bisa reimburse itu gitu. Jadi kita coba kerja keras. Jadi ini komunikasi kita di masa depan. Nanti kita terus berinteraksi dengan tentu prodi Amikom, tapi kita harapan kita bisa reimburse, oke? Nah, jadi untuk atau ya kalian yang atau kalau kalian nggak mau hanya semester 9 hanya dapat gelar S1, tapi kalau misalnya saya lupa apakah Amikom ada fast track, apakah Amikom ada fast track atau tidak, eh, bisa juga gitu. Jadi langsung masuk fast track terutama fast track by research ya. Jadi bisa menggunakan apa research internasional ini. Oke, jadi itu untuk teman-teman yang sekarang semester 5 ya. Sekarang saya untuk bicara dengan teman-teman yang sekarang di semester 7. Untuk teman-teman yang sekarang di semester 7, kalian tidak bisa mendaftar kalau kalian sudah rencana untuk lulus dan sudah gitu mungkin ke industri, oke? Tapi kalau kalian sudah ada rencana nih masuk semester 8 dan memang sudah ada rencana untuk memang melanjutkan master, misalnya di Amikom, ya atau misalnya mungkin di eh, sudah dapat LOA dari kampus lain lah, misalnya UGM dan lain-lain, itu boleh kasih tahu kami juga gitu. Nah itu kalian boleh mendaftar gitu. Karena kenapa? Karena setelah kalian melakukan syair, kalian masih bisa beraksi di program magister kalian gitu. Tapi sekali lagi saya dapat banyak pertanyaan ini, kalau saya udah mau lulus bisa nggak ikut ini? Maaf, saya sekali sekali lagi bilang mau tidak mau kita harus fokus bantu teman-teman yang masih di kampus gitu. Kenapa? Karena saya main probabilitas saja. Saya sudah banyak bantu teman-teman yang sudah lulus dan probabilitas saya itu yang sukses itu hanya 1 dari 20. Kenapa? Karena ketika sudah lulus kenyataannya adalah selalu banyak faktor orang tua bakal melihat kamu ngapain sih riset 1 tahun nggak dibayar, buang-buang uang aja gitu. Maksudnya pikir hidup gampang dan lain-lain gitu. Sedangkan kalau eh, kita bicarakan, tapi kan ntar moga-moga bisa ke Amerika atau ke Eropa dan lainnya, terlalu risky gitu, masih tidak jelas gitu. Apakah eh, eh, dalam 1 tahun bisa bisa diterima atau enggak gitu. Jadi itu kenyataan aja gitu. Saya bukan tidak mau membantu. Saya sudah pernah membantu kasus-kasus teman-teman yang sudah lulus itu selalu probability-nya kecil sekali akhirnya. Jadi kita capek-capek memberikan resource, memberikan advice dan lain akhirnya tidak jalan gitu. Jadi kita fokus teman-teman yang masih ada di kampus gitu. Sekali lagi saya bilang ini jangan mengambil program Garuda S, jangan mengambil master demi masuk program Garuda S ya, tapi lebih kebalikannya kalau memang kalian sudah ada keinginan melanjutkan master di tanah air, dan ya boleh, nggak ada salah untuk apply Garuda S. Oke, Oke, alright. Sekarang kita bicara gelombang 2. Untuk mendaftar di gelombang 2 untuk bisa mulai di Juli Desember 2025. Hari ketiga juga sama. Dari Sekarang saya bicara ke teman-teman yang sekarang ada di tingkat 2 nih. Yes. Jadi teman-teman yang sekarang masih di semester 3 ya. Kalian boleh apply. Tapi apply-nya untuk gelombang 2. Oke. Kenapa? Karena by then pas antara Juli sampai Desember 2025 kalian kan sudah masuk semester 5. Ini paling perfect justru. Di semester 5 kalian ikuti kelas pelatihan supaya kalian masih ada beraksi di semester 6, 7 dan 8 gitu ya. Jadi itu jadi again walaupun kalian di tingkat 2 kalian boleh apply. Oke. Nah, sekarang saya juga berbicara ke teman-teman yang semester 5 sekarang sama ya. Tadi slide sebelumnya kita sudah bahas semester 5, tapi untuk teman-teman yang sekarang di semester 5 kalian juga boleh centang
kalian untuk gelombang 2 gitu. Jadi kalian boleh centang nanti kalian ingin masuk gelombang 1 atau gelombang 2 nggak masalah. Tapi kalau yang sebelumnya ya, kalau di semester yang konfigurasi ini, kalian tidak perlu masuk ke program master karena kalian bisa extend ke semester 9. Kalau kalian yang di semester 5 sekarang, sorry maaf, di semester 5 sekarang dan ingin masuk ke gelombang 2 di mana kalian ada di semester 7, kalian itu udah harus masuk ke program master atau fast track gitu. Karena kalau nggak kalian nggak ada tidak ada waktu gitu untuk melakukan 3 semester beraksi gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Nah, lalu teman-teman yang akan melakukan masuk ke magister gitu ya, mungkin sudah diterima nih untuk mulai magister untuk bulan Juli depan gitu, atau lumayan yakin akan diterima, itu juga boleh apply gitu. Jadi kalian akan ikut program pelatihan ini di semester 1. Kalian melakukan semester 1 di durasi magister kalian, lalu diikuti kalian beraksi di semester 2, 3, 4 kalian. Oke. Oke, ya kira-kira gitu aja. Deadline cepat sekali ya. November 11 untuk deadline gelombang 1, November 22 untuk deadline gelombang 2. Eh, eh, apa Lalu di setiap gelombang kita ada 2 jalur ya. Ada yang pelatihan dulu 25 mahasiswa, lalu dilanjutkan pelatihan bahasa 3 bulan. Tapi juga ada jalur 2 di mana mungkin teman-teman yang masih bahasa Inggrisnya mungkin belum belum bagus, tapi GPA-nya bagus, kompetensinya bagus, project-projectnya bagus semua. Ya nggak apa-apa, kita masukkan kalian ke pelatihan bahasa dulu 3 bulan, lalu lanjut baru pelatihan research. Oke, jadi itu di dalam satu gelombang ada dua tipe jalur. Oke, ya diskusi again sekali lagi saya tekankan sekali lagi. Kalau teman-teman masih berpikirannya masih ada SKS nih, ambil kelas ini, saya tertarik banget pengen ambil kelas ini gitu. Padahal banyak SKS yang kalian bisa ambil untuk SKS research, SKS tugas akhir, SKS MBKM, ya kalian tidak akan berhasil. Tapi kalau pemikirannya adalah oke lah, saya fokus ke riset ini karena saya yakin di dalam riset ini saya akan mendapatkan banyak hal. Jadi fokus ambil SKS sebanyak-banyaknya, again kerjasama dengan prodi kalian, tanya-tanya dengan prodi kalian SKS apa aja yang bisa diambil, yang bisa di overlap untuk program ini gitu ya. Ini saya skip aja. Lalu overlap gitu. Mungkin ada, saya tidak tahu Amikom semesternya range-nya dari bulan apa sampai bulan apa, tapi tentu ada kasus-kasus di mana semester ganjilnya itu di bulan Oktober sampai Februari, sedangkan misalnya siswanya untuk ingin masuk gelombang 1, berarti kan di Januari Februari kan sibuk banget nih, masih ada kelas, masih ada final exam dan lain-lain, tapi sedangkan udah harus masuk gelombang 1. Don't worry about this gitu. Kita very very flexible. Kita bisa lihat ntar kalau teman-teman mungkin di Januari Februari masih banyak kelas, masih final exam, kalian bisa ikut kelas dulu. Oke. Kalian bisa ikut kelas Inggris dulu gitu. Lalu ntar mengejar ketinggalannya di bagian akhir gelombang 1. Oke. Ya kira-kira gitu ya Gen, ini Raka dapat best paper ya. Ya ada Danet, saya ingin tanya yang sudah, ya walaupun banyak yang belum ikut Zoom atau YouTube, yang sudah baca dokumen pendampingnya boleh angkat tangan, saya ingin lihat berapa banyak yang sudah baca dokumen pendamping. Yang sudah baca dokumen pendamping boleh angkat tangan. Oke, kayaknya baru 2 yang katakan. Tapi sepengertian saya dokumennya sudah disebarkan kan ya ke kampus kan ya, Pak Arief. Sudah Ya. Pak, di undangan Ya, kami. oke. Nah, jadi ini saya lebih maaf ya, saya mungkin lebih menegur, mohon izin menegur siswa-siswa ya, prodi kalian, para dosen, rektor, wakil rektor, dan saya sudah melakukan homework kita. Saya sudah melakukan homework kita. Itu dokumen pendamping 20 halaman.
prodi Anda sudah melakukan homeworknya, sudah memberikan informasi dari kalian. Nah, sekarang ya bola di tangan Anda gitu. Kalau kalian tertarik ikut dengar, oh ada beasiswa beasiswa lain-lain, tapi dapat dokumen 20 halaman, tidak even mencari waktu untuk membaca dokumen itu dengan detail, ya itu susah gitu. Karena apa ya again saya balik lagi, saya kasih gambar ini. Baca dokumen itu aja menurut saya itu ada yang mungkin baca cuma 15 menit, tapi sebenarnya menurut saya kalau yang benar-benar ingin mengerti itu baca dokumen itu mungkin harus menghabiskan 2 jam gitu ya. Kenapa? Karena sorry, Pak, saya jam dikit. Right. Dan saya bukan mau promosi YouTube saya, tapi di dokumen itu ada link lagi, semua ke latar belakang yang saya udah siapkan di YouTube. Ini aja total udah 1 jam lebih gitu ya. Jadi balik lagi gitu, kalau kalian ada cita-cita, oh pengen nih ke luar negeri, tapi inginnya mungkin jalan yang singkat, moga-moga dapat master ya banyak jalan singkat seperti misalnya apply LPDP, apply Fulbright. Kalau apply LPDP Fulbright itu kan mungkin istilahnya ya paling kalian siapin waktu 2-3 jam ya, paling ya siapin aplikasi, resume, letter dan lain-lain gitu, beres gitu. Tapi kalian apa istilahnya mengadu nasib gitu, karena ribuan orang apply to the same thing gitu. Jadi saya nggak tahu probabilitas acceptance rates LPDP Fulbright itu berapa, tapi yang saya dengar sangat kecil sekali gitu ya. Nah itu bedanya gitu. Maksudnya kalian ingin jalan panjang tapi probabilitas besar, atau jalan cepat tapi probabilitas kecil gitu. Kalau kita ingin jalan yang panjang, banyak mimpi ya ini kita harus siap-siap baca dokumen itu dengan jelas gitu. Belajarin ini video-video ini supaya benar-benar mengerti gitu. Saya ini banyak banget mitos yang salah gitu. Saya ingin hancurkan. Oke. Eh, Oke, mungkin kira-kira gitu aja dulu ya Pak Arif ya. Eh, tapi ya again saya balik lagi, saya eh, balik ke dok selalu menuju ke dokumen pendamping. Itu ada link ke YouTube yang YouTube ini, eh, YouTube saya, tapi juga ada link ke YouTube kemarin yang oleh Dikti yang 1 jam panjangnya, itu kalian harus dengarkan gitu. Dan mungkin harus dengarkan 2-3 kali sampai benar-benar mengerti gitu. Ya, ya kira-kira begitu ya. Terima kasih Pak Arif. Baik, terima kasih Prof. Haryadi. Barangkali rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan. Boleh Prof, ini sesi pertanyaan ya. Ya, boleh ya. Justru lebih enak langsung sesi. Baik. eh, eh, Ya. Kayaknya tadi ada di chat ada beberapa ya. Sorry saya. Oke, saya langsung aja ya yang di chat dulu. Ada satu yang D4, apakah ada Pak? To be honest, saya kurang tahu, tapi saya nggak yakin kampus Amerika ini menerima D4 ya. Saya juga kurang-kurang yakin gitu. Saya nggak ada banyak contoh gitu, karena kampus Amerika itu harus melihat untuk bisa menerima kalian atau undergraduate degree gitu ya, S1 ya. Tapi kalau kalian misalnya mau ke Eropa mungkin beda lagi. Jadi ya ini mungkin pekerjaan untuk Anda sendiri, Mas Daniel. Eh, apakah negara mana, kampus mana yang bisa menerima D4 gitu untuk program PhD. Baik, silakan teman-teman bagi yang kesempatan bertanya, silakan. Silakan raise hand yang kemudian menyampaikan keresahan atau mungkin bertanya strategi atau gimana begitu. Silakan. Pak, Boleh, silakan. izin tanya, kalau suruh research itu si research apa ya, Pak? Tentang apa ya? Iya, Terima jadi kasih. makanya mungkin Pak Arief tadi saya mungkin kapan-kapan Raka bisa diundang kasih 1 jam seminar. Raka ini ngapain aja eh, 1 tahun tuh ngapain aja gitu ya, karena kayaknya banyak eh, teman-teman yang tidak ada gambaran gitu. Research itu ngapain aja gitu ya. Eh, Kasih saya 1 menit, tapi mungkin kita bisa bisa ke pertanyaan lain ya. Saya mau buka 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 papernya Raka sebentar.
Kalau ada pertanyaan lain yang gampang bisa saya gampang jawab. Baik, silakan teman-teman sambil menunggu Prof. Haryadi mencari resource-nya, silakan menyampaikan apa yang menjadi keresahan teman-teman untuk bisa naik ke level internasional. Silakan Faris Andi Muhammad, ada yang raise hand, silakan langsung open mic. Permisi Pak, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan Pak. Seperti yang saya lihat di dokumen tadi, untuk kriteria wajib kan yang saya lihat itu IPK atau IPK-nya minimal 32 ya Pak, 3,2 ya Pak. Ya, Nah, betul. selain itu apakah ada mungkin persyaratan tambahan Pak? Mungkin untuk kami yang baru semester 3, barangkali kayak mungkin bisa tambah atau apa, atau mungkin persyaratan lain yang bisa menunjang untuk pendaftaran gelombang ini Pak. Oke, Saja Pak, makasih. terima Ya, kasih. makasih Mas Faris. Mungkin saya pertanyaan baliknya sudah baca dokumen pendampingnya dengan lengkap. Baru sekilas Pak. Oke, ya baca lagi ya, 1 jam mungkin. Itu very detail. Jadi, tapi kalau Mas Faris berasa ada yang missing, silakan tanya. Ada kok cara bagaimana bertanya ke saya di bawah gitu. Jadi ada link ke YouTube di mana kalian bisa bertanya di kolom komentar. Itu saya jawabin terus setiap hari. Karena saya bukan maksud tidak tidak sopan atau root gitu, tapi itu banyak banget persyaratannya gitu. Jadi tergantung yang tadi lini masa kalian di semester berapa dan lain-lain, karakternya seperti apa gitu. Jadi panjang banget gitu ya. Eh, ya, Kasih untuk Pak, permisi Pak, ini maaf mau nanya, itu filenya berada di mana ya Pak? Ada di Terima dokumen kasih. website informatika, Mas. Yang di undangan, yang di pengumuman itu. Sebentar, saya tampilkan lagi. Saya munculkan lagi di website informatika. ini ya saya sudah taruh linknya di chat nih. Ini copy paste saja nih. Tapi kalau paling gampang kalian mungkin saya Oke, ini paling gampang mungkin teman-teman ya ingetin kata PMDSU Garuda S gitu. PMDSU sebenarnya program berbeda, tapi karena saya harus attach ini ke satu site, jadi PMDSU Garuda S gitu. Ini langsung ada nih, atau Kemdikbud deh, coba ya saya tulis Kemdikbud ya. Kemdikbud Garuda S itu dapat, oke. Jadi very simple aja, keyword aja Kemdikbud Garuda S, oke. Dapat nih ya ke sini ya. Udah klik ke sini ya, ini kan namanya cuma halaman advertisement doang. Jadi sebenarnya nggak ada isinya, cuman apa bla 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 aja gitu. Nah, tapi kalau kalian turun, nah ini ketahui lebih lanjut. Ini 2 link sama. Kalian klik sini nih, oke? Ya. Ini 20 halaman, teman-teman, oke? Jadi very very detail. Again, prodi kalian sebenarnya sudah menyebar informasi ini, tapi mungkin kalian tidak baca semua apa. Lalu again saya bilang kalau masih ada pertanyaan bagaimana segala macam, ini sangat lengkap sekali, oke. Jadi ya saya again lemparkan bola ke teman-teman. Ini butuh 1 jam 2 jam untuk membaca. Kalau video-video saya itu dengerinnya sambil makan siang, makan malam, atau makan pagi gitu ya. Multitasking sedikit. Lalu yang kemarin di YouTube, makanya baca dengan jelas gitu. Ini di YouTube yang kemarin dibuka oleh Ibu Wakil Menteri, Bapak Direktur Sumber Daya, dan saya. Ini ada nih, kalau klik sini nih. Eh, right. Nah, ini ada nih. Tapi ya, again panjang. Kalian lihat aja nih, misalnya kalian misalnya mau lihat langsung presentasi dimulai, ya klik aja 52 gitu. Latar belakang, klik dan lain-lain gitu. Ya cepetin aja kalau lama ya cepetin aja 1,5 times gitu atau gimana, oke.
Jadi ya, again, jadi ingat keywordnya Kemdikbud, Garuda Is, dari sana kalian bisa loncat-loncat-loncat ketemu dokumen pendampingnya. Oke. Nah, saya mungkin mau share ini ya, barang jadinya Raka ya. Kalau lihat title-nya berat banget nih. Characterizing deep learning model compression with post-training quantization on accelerated as device. Oke. Ya, kalian mau baru mulai juga title-nya udah berat banget nih. Nggak ngerti apa-apa. Makanya kita butuh 1 sampai 1,5 tahun lebih gitu. Oke. Jadi kalau kita lihat apa aja, ya ini basically edge devices ya. Edge devices kan basically IoT gitu. Jadi ini tapi nggak harus riset ini, tergantung kalian gitu. Tergantung juga nanti kita bisa bantu cari kolaborator banyak area gitu. Tapi ini contohnya saja, ini Profesor Inki Kim yang di University of Georgia, dia research-nya di edge devices. Dan again yang saya bilang kayak orang semacam Raka pas join ini juga nggak terlalu picky banget kok gitu. Dia demen sistem in general, dia demen kutak-atik barang, tambah-tambahin kode. Jadi dia cocok gitu. Ya udah kita lihat kalau lihat ini basically ngapain aja ya mereka melakukan eksperimen gitu. Misalnya melakukan run beberapa workload di edge devices seperti GPU deep learning training, lalu mereka mengukur GPU utilization-nya, utilization GPU cores dan lain-lain, memory utilization, right, dan lain-lain. Jadi namanya kita beriset, bereksperimen dari overhead-nya dan lain-lain. Ya dari situ terus apa lagi nih? Ya terus dia lihat tuh measurement of CPU and GPU utilization and memory utilization over time, right? Ya ini namanya research. Biasanya kita melakukan eksperimen, udah gitu kita mencapai sebuah tesis atau konklusi, right? Dan lain-lain gitu. Oke. Ya ini ya nggak ada jawaban singkatnya research itu apa. Ya balik lagi kalian mungkin kalau right tunggu ya saya balik lagi. Oke ya, jadi yang kita kategori yang kita seperti teman-teman seperti Raka lakukan itu adalah ya computer systems research ya. Ini bukan ini jadi kalau kaitan what is computer system research, ini banyak artikel kok blog gitu seperti ini. What exactly is computer science research, right? Computers between system research and computer science research gitu. Jadi kalian baca-baca sendiri, tapi yang paling gampang ya menurut saya sih paling konkret ini sih panggil Raka untuk seminar 1 jam sih. Mungkin sebelum deadline-nya ya, sebelum November 11 mungkin ya minggu ini atau minggu depan, supaya Raka bisa mungkin Raka fokusnya jangan menjelaskan lagi programnya, tapi tiap minggu ngapain aja sih ini Raka gitu. Setelah 1 tahun ngapain aja sih, eksperimen kayak ngapain sih gitu. Jadi supaya teman-teman ada gambaran. Ada lagi teman-teman yang ingin perlu diperjelas lebih spesifik lagi mungkin. Silakan. Izin Pak Arif. Baik, silakan Mas Samsul Rizal. Ya, Prof. Hari tadi sudah baca dokumentasinya. Di sini kan ada di section C2 untuk sasaran mahasiswa. Untuk S1 tadi udah dijelasin ya. Nah, ini kan gimana nih untuk mahasiswa S2? Untuk mahasiswa 2 termasuk kan di sini sudah ada juga sih sebenarnya di H.1 kriteria wajib untuk S2. Untuk timeline S2 ini gimana? Kira-kira untuk yang berada di semester 1 saat ini. Iya, jadi maaf sekali Anda tidak bisa mendaftar. Maksudnya mau mendaftar aja ya. Mungkin
kenyataannya kalian mungkin di deprioritasi gitu ya. Jadi kalau mau coba daftar coba aja gitu. Tapi sesuai mandat kita memberikan prioritas untuk teman yang lain. Tapi kan kita nggak tahu nih, ini pertama kali kita buka widely, kita nggak tahu berapa banyak yang apply. Kalau yang apply ratusan, ya mau nggak mau kita ada prioritas. Jadi tadi siapa Mas Samsur Samsur Rijal ya? Rijal. Ya, jadi bukan istilahnya kalau jadi Mas Samsur Rijal sekarang ada di semester 1 kan ya, benar ya? Ya. Oke, saya langsung aja ya belak-belakan ya dari experience yang saya ini ya. Oke, jadi misalnya teman-teman untuk semester 1 yang di program master, let's say lah kalian diterima di gelombang 2 gitu. Berarti kalian mengikuti program ini di semester di semester 2 ya. Sorry ya, maaf ya. Ini karena memang timeline-nya ini sangat sangat detail dan banyak sekali kegagalan ini karena timeline-nya ini. Oke, ini realita kehidupan sih. Maksudnya saya juga kalau bisa bantu kalau tapi kadang agak susah. Oke, sekarang semester 1 S2 semester 1. Oke, ya. Let's say lah Anda masuk ke semester 2 di gelombang 1. Oke, Anda masuk sini. Oke. Nah, di sini kalian mulai beraksi, oke? Dan ingat kan, ini kan Juli Desember. Ya, benar ya. Dan ingat yang namanya PhD application, itu semua di bulan Desember. Oke? Jadi kalian, untuk teman-teman yang kategori ini, baru lulus training, aksi, baru 2 bulan tidak akan ada relasi yang bagus dengan kolaborator internasional untuk bisa dapat letter dan lain-lain. Oke? Jadi akhirnya harus lanjut di sini, semester 2, semester 4. Pertanyaannya, sorry, S2 semester 4. Oke. Nah, sudah gini kan kalian lulus kan di sini. Lalu kapan kalian apply ke PhD-nya? Di semester 5, tapi kalian udah lulus. Ini yang tadi saya bilang. Aplikasi ke Amerika ini 250 juta total. Karena kalian harus apply 10 sekolah, 15 sekolah. Nggak ada yang namanya guarantee ya. Jadi ini bukan kayak tipe kayak, oh cuma apply 1-2 karena ada guarantee. No, there's no guarantee. Ini kita main probabilitas. Kalian tembak 10-15 unit, 250 juta. Pengalaman saya, at the end, kalau ini nggak di-reimburse oleh pemerintah, teman-teman akhirnya nggak apply. Dan akhirnya ketika teman-teman nggak apply, ya udah programnya angus. Apapun yang mereka sudah lakukan sebelumnya angus. Karena balik lagi isunya adalah nggak ada uang untuk aplikasi. Right? Nah, kecuali beda mungkin buat teman-teman yang ada enough saving income untuk ini, yaitu bisa. Right? Nah, ini isunya gitu. Kita cuma bisa reimburse kalau kalian masih mahasiswa. Oke. Jadi ini makanya gitu yang tadi saya bilang, untuk teman-teman yang sekarang semester 1 di magister, kita kalau mau apply aja, tapi pada kenyataannya kalau yang nanti yang apply itu banyak, maaf dengan beribu maaf, mau tidak mau ini deprioritasi gitu, karena timeline-nya udah nggak masuk. Oke. Now that being said, tapi saya nggak mau ketika bicara ini akhirnya saya kandaskan mimpi Anda gitu. Sebenarnya informasi-informasi seperti ini berkolaborasi dengan peneliti luar negeri sebenarnya banyak informasinya di online kok gitu. Jadi kalau kamu tetap ada gitu keinginan gitu untuk melakukan ini, coba aja cari gitu. Banyak saya juga encourage teman-teman mungkin yang mau ke Amerika, Eropa tapi belum siap, boleh ambil batu loncatan di top schools dulu di Asia gitu. Cari alumni-alumni yang masuk ke lewat beasiswa di Korea, di Jepang dan lain-lain, itu banyak banget beasiswa S2 di Korea dan di Jepang gitu. Tapi karena itu informasinya udah banyak, saya tidak fokus di situ gitu. Jadi kira-kira begitu penjelasan saya gitu, kenapa kita tidak bisa prioritas teman-teman di kategori ini. Baik, terima kasih
teman-teman mengingatkan ada tautan presensi untuk nanti supaya teman-teman mengisi dan kami undang lagi untuk ke follow up program berikutnya. Dan di tengah kita ada Raka juga. Raka bisa menyapa teman-teman. Halo Raka. Oh, nampaknya Raka. Oke. Raka, silakan menyapa teman-teman dan sedikit saja menyampaikan pelajarannya selama ini, insight-nya apa, kemudian nanti akan kita invite untuk bicara lebih lanjut lagi. Halo, maaf nggak terlalu rapi karena saya baru bangun. Oke, bisa diulang pertanyaannya? Ya, silakan sedikit menceritakan pengalaman dulu apa yang membuatmu jadi berubah 180 derajat, akhirnya bisa bertahan sampai mendapatkan kesempatan ini. Struggle-nya gimana? Struggle-nya, kalau dari saya sih struggle-nya mungkin di sebentar masih nyari katanya. Struggle-nya itu di apa ya, mental. Karena kita kan kalau dari saya sih struggle-nya itu lebih ke arah saya bener-bener pengalaman riset pertama. Jadi Garuda itu pengalaman riset pertama. Saya belum ada riset sama domestik sama sekali. Jadi saya masih betul-betul kayak mungkin ada saya 6 bulan itu meraba, betul-betul meraba. Jadi kayak riset itu yang seperti apa, ekspektasinya seperti apa, uh, kecepatan kerja saya harus seperti apa, kemudian komunikasi yang benar itu harus seperti apa. Kalau dari saya struggle-nya dari sana. Oke, terima kasih Raka. Dalam waktu dekat insya Allah akan kita agendakan meet up online ya. Mudah-mudahan ada waktu yang bagus, yang cocok. Ya boleh saya tambah dikit ya Pak Oke, Arif. boleh. Silakan. Jadi ya Raka, thank you for coming ya. Jadi seperti yang kamu bilang kan, buat teman-teman yang join kemarin tuh banyak sekali learning curve-nya tuh kaget banget gitu. Maksudnya ini karena kalau kita sebagai murid S1, termasuk saya dulu S1, kelas project di kelas itu berapa sih paling lama? 3 minggu 1 bulan, right? Setiap project pasti ada solusinya. Jadi otak kita tuh udah di-train, ya kita harus bekerja keras untuk mencari solusi, tapi solusi yang udah ada gitu. Ini riset beda gitu, solusinya nggak tahu apa, hasilnya kita nggak tahu apa, bisa bagus, bisa positif. Yang tadi Raka, saya demen sekali, awal Raka sudah langsung bilang, ini mental, oke? Jadi yang tadi saya bilang jalan berliku-liku, ini mental, ini mental game, ini bukan talenta game lagi gitu. Karena kalau kita ngomong talenta, semua yang apply semua udah siswa-siswa bagus kok. Gitu. Tapi yang bisa survive seperti Raka, nggak semua survive seperti Raka. Yang bisa survive seperti Raka itu yang mentalnya kuat. Oke. Dan jadi Raka mungkin tadi banyak sekali pertanyaan, ini riset ngapain aja sih, isinya apa gitu. Nah, jadi ya mungkin Raka bisa melakukan seminar dengan adik-adik kelas di Amikom, lebih bukan menjelaskan programnya Raka, tapi mungkin menjelaskan kamu daily life-nya ngapain sih, mingguannya ngapain sih, exactly mental struggle-nya apa sih, gitu. Jadi exactly kayak apa yang kamu telusuri gitu. Ini kan kemarin kan saya kasih lihat gambar ini kan di YouTube, right? Right, mau jalan singkat, apply, LPDP Fulbright dan lainnya, mungkin apply-nya gampang, tapi belum tentu probability gampang gitu. Mungkin jalan buntu gitu. Tapi apa yang kamu sudah lakukan itu adalah di 33% ini, di mana kamu rela muter-muter, stres-stres dan lain-lain. Tapi akhirnya karena kamu loyal di programnya dan berhasil, itu masuk. Jadi mungkin istilahnya apa sih di balik jalan-jalan berliku ini gitu ya. Jadi struggle-nya apa dan lain, pemikirannya gimana. Oke, seperti itu. Ya thank you loh udah bangun pagi. Atau dipanggil. Terima kasih Raka, terima kasih Prof. Haryadi. Kita sudah masuk jam 8 dan tidak terasa kita sudah melewati 60 menit yang mudah-mudahan bisa merubah 60 tahun masa depan Anda.
sebelum kita akhiri, Pak Arif Setianto mohon untuk bisa menyampaikan motivasi follow up agendanya. Oke, thank you. Tadi mohon maaf, tadi di jalan jadi nggak bisa replay. Baik teman-teman, terima kasih Kak Prof Haryadi, Raka yang baru bangun. Sorry saya tadi agak lag. Iya, saya kira pengalaman Raka cukup bagus nanti untuk untuk diulik sama teman-teman. Artinya Raka kemarin 1 tahun memang ini ya, 1 tahun hampir 1,5 tahun itu dia struggle ya. Saya menyaksikan strugglingnya dari tidak tahu riset itu apa sampai tiap hari kita plototin, suruh nyoba ini lalu tiap minggu. Jadi kita punya weekly meeting ya. Jadi dan di weekly meeting itu teman-teman mesti report ya hasil percobaannya apa gitu ya. Without knowing sebetulnya di ujung tuh mau ngapain gitu. Pokoknya disuruh aja gitu. Dan itu harus mau dan ada progres gitu. Jadi emang cukup berat ya. Kemarin kan 20 jam ya teman-teman, termasuk Raka 20 jam per minggu, dan mungkin Raka kerja lebih dari 20 jam ya, terutama di awal-awal gitu ya. Karena dia belum tahu. Itu yang pengalaman yang saya saksikan gitu. Dan alhamdulillah berhasil. Jadi saya pikir ini jalan yang layak ditempuh, tapi memang jalannya agak terjal gitu. Nah, nanti mungkin Raka bisa cerita pengalaman pribadinya gitu. Saya kira itu sih, dan moga-moga dalam waktu dekat 2-3 hari ke depan meet up singkat dengan teman-teman yang sudah lebih close group lagi kali ya, yang memang udah memenuhi syarat dan sudah benar-benar berminat, nanti biar kita shortlist lagi gitu. Kalau memang sudah dapat shortlist yang lebih 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 dekat begitu ya, itu nanti mungkin kita bisa adakan meet up lagi sebelum ada aplikasi di submit ya, maksimal tanggal 11 ya, mungkin sebelum itu. Saya kira itu Pak, tambahan dari saya, mohon maaf. Terima kasih, selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Riftianto, terima kasih Prof Haryadi, dan terima kasih Raka. Teman-teman semuanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bersama kami 60 menit untuk mengubah masa depan 60 tahun Anda. Kita berjumpa lagi di event berikutnya yang lebih spesifik dan lebih intimate. Nanti kita share undangannya bagi yang sudah mengisi presensi sore hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye. Terima kasih, Prof.